Insya Allah ini semua tadi menghasilkan hal-hal yang positif untuk semakin menguatkan kebersamaan menyongsong kemenangan pada 2024 yang akan datang. Oleh karena itu tadi saya kira semua sudah mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh saya, oleh Pak Muhaimin, oleh Pak Ahmad Ali, dan juga oleh calon Presiden Republik Indonesia. Saya kira kita langsung nanti pada tanya jawab saja, apa kira-kira hal yang ingin ditanyakan, yang ingin bisa lebih didalami oleh teman-teman media sekalian. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti langsung dari rekan-rekan, langsung ditampung dulu aja. Oke, baik, yang paling dekat dulu, silakan. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Terima kasih atas waktunya, saya Niko dari Harian Kompas. Pertama untuk Pak Saiku, ya. Setelah ini apalagi ya Pak yang masih dipertimbangkan oleh PKS untuk bisa membuka diri pada Gus Imin. Tadi di dalam tuh saya lihat Mas Anies juga banyak ada pantun, ini bendera juga sudah menyatu. Apalagi yang masih ditunggu oleh PKS untuk bisa membuka diri. Lalu tadi juga nyanyi Mars Jalal Waton ya Pak, yang biasa mungkin dibawa oleh PKB kemana-mana. Itu kayaknya juga baru pertama kali nyanyikan di sini. Itu pertanda apa juga itu? Lalu untuk Presiden PKS juga dan Caimin terakhir, ada pandangan juga nih PKS dan PKB sulit bersatu gitu ya untuk karena memiliki basis suara dan spektrum ideologi yang mungkin berbeda gitu di akar rumput. Bagaimana menanggapi hal ini dan menyelesaikan persoalan ini? Apakah ada pembagian peran dan strategis Caimin dan Pak Saiku? Baik, terima kasih. Yang tengah kita bagi dulu. Dari yang tengah ada? Ya, silakan. Saya Arif dari Narasi. Saya mau tanya Pak, dengan adanya PKS dan PKB ini di koalisi perubahan, nyambung pertanyaan yang tadi, apa tidak khawatir koalisi ini nanti dianggap sebagai motor untuk politik identitas? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Pak Anies, tadi kan dari KSPSI menyatakan mendukung Bapak Anies dan Pak Muhaimin. Selamat Pak ya. Nah, salah satu rekomendasinya yaitu regulasi reformasi perburuhan, yaitu meminta dihapusnya Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, bagaimana Bapak mengakomodirnya dan apakah Bapak akan mencabut UU Omnibus Law Ciptaker jika nanti terpilih jadi presiden di 2024? Oke, terima kasih. Pak. Sekarang gantian yang sayap kanan terakhir, karena agak banyak pertanyaan. Silakan Mbak. Assalamualaikum, izin Pak, saya Bella dari CNN TV. Yang pertama terkait dengan hari ini pertemuan silaturahmi 3 partai, berarti artinya PKS sendiri sudah konkret, tinggal menunggu deklarasi ataupun pengumuman dari Majelis Syuro atau ada mekanisme selanjutnya. Yang kedua terkait dengan ini soal isu Pak, kemarin kan sempat terjadi rusuh di Batam di kampung warga Rempang. Tanggapan dari Pak Anies dan Caimin supaya tidak terjadi hal tersebut kembali, apalagi mengenai anak-anak sekolahan begitu gas air matanya. Terakhir, boleh sedikit tanggapan terkait dengan Presiden Jokowi yang meminta capres-cawapres tidak ikut dalam kabinet ketika lagi masih menjabat ataupun nanti masuk ke dalam KPU dan mengambil cuti begitu dan tidak menggunakan anggaran negara. Dari Caimin dan Pak Anies, bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup 3 ya, silakan dari Presiden atau Pak Anies, Pak Muhaimin, atau Pak Teguh. Baik, saya terkait pertanyaan ke saya adalah apa langkah selanjutnya akan dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera ya. Jadi saya tekan bahwa tadi silaturahim ini luar biasa, penuh kehangatan, dan saya tadi sampaikan ini banyak hal yang positif. Saya kira suasana yang tadi terjadi di dalam ruangan ini, insya Allah ini akan saya sampaikan kepada Musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada Musyawarah Majelis Syuro. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan oleh Majelis Syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Yang kedua, tentu kami juga nggak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Saya kira ini perpaduan partai yang mungkin punya basis keumatan dan juga basis nasionalisme ya.
basis nasionalis. Oleh karena itu, saya sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem bahwa justru dengan koalisi ini kita harapkan nggak ada lagi tadi keterbelahan, keterpecahan di tengah masyarakat, cebong, kampret, selesai sudah. Kita song-song masa depan ini yang lebih baik. Dan inilah yang harapan-harapan justru tadi optimisme itu muncul ya dalam suasana diskusi yang sedemikian hangat. Saya kira itu mungkin apa yang terkait dengan saya, dan selebihnya nanti Pak Abdul Muhaimin dan Pak Anies Rashid Baswedan atau dari Nasdem yang menjawab. Silakan. Dipersilakan. Terima kasih. Yang pertama tadi soal basis dukungan, bahwa PKS, PKB memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam basis dukungan. Tentu justru perbedaan inilah yang akan saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini, pasangan Amin. Yang kedua, kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Saihu dari Jawa Barat. KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita. Kami di DPR bertahun-tahun dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami punya identitas masing-masing yang insya Allah akan menjadi kekayaan. Perbedaan itu memperkaya dan memperkuat kebinekaan Indonesia. Amin. Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Kita song-song masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Amin. Saya kira itu ya. Baik, dipersilakan Pak Anies atau Pak Teguh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presiden PKS, Ketua Umum PKB, dan calon Presiden Mas Anies Baswedan. Atas nama Partai Nasdem, saya mohon maaf karena tadi Wakil Ketua Umum dan beberapa petinggi partai ada hajat yang tidak bisa diwakilkan. Kami ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada PKS dan sekali lagi kami sungguh berbesar hati atas sambutan yang penuh persaudaraan, persahabatan dengan sajian yang mengenyangkan lahir dan batin. Masya Allah, kebulinya enak sekali. Semoga teman-teman media yang hadir juga tadi ikut merasakan kegembiraan ini. Kami hanya ingin menyampaikan satu petikan yang tadi mencuat di ruangan. Jadi ada pantun, ikan sepat, ikan gabus. Amin. Jadi kami mohon semoga Majelis Syuro. Itu dia tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku juga tadi menyebut bahwa pertemuan perdana Anies Baswedan Muhaimin disambut dengan optimistis. Nanti rencananya nama bacawa pres Muhaimin Iskandar akan dibawa dalam Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera yang akan digelar beberapa waktu ke depan. Dan itu dia tadi informasi dari pertemuan perdana antara Anies Muhaimin di kantor DPP PKS, dan usai jeda nanti di Rumah Pemilu juga masih akan hadir. Soal nama Mahfud MD dan Ridwan Kamil dibicarakan publik seiring dengan momen-momen pertemuannya dengan bakal capres dan ketua umum parpol. Pertemuan ini dinilai berdampak pada pembahasan di internal koalisi parpol pendukung bakal capres jelang Pilpres 2024. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu.